Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Komala dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 5. Di sini video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Psikologi Komunikasi yang bakal saya ambil dari matkul ini di sesi 6, yaitu lebih ke atraksi personal ya. Kita penjelasan dulu untuk atraksi personal itu apa. Jadi atraksi personal itu kayak lebih merujuk kepada daya tarik seseorang, kayak misalnya orang ini merasa tertarik kepada orang lain, baik itu dalam konteksnya sosial, terus profesional, dan juga romantis. Jadi atraksi personal ini bisa muncul dari berbagai faktor ya, baik dari segi fisik atau non fisiknya juga, yang membuat seseorang bisa mendekati atau berinteraksi dengan orang tersebut. Nah, faktornya ada apa aja sih kira-kira dari atraksi personal ini? Yang pertama itu dari mulai penampilan fisik. Jadi kelihatan nih, misalnya orang ini tertarik atau enggak tuh biasanya salah satunya dari fisiknya. Ini biasanya sangat mempengaruhi dari atraksi personal ini, kayak mulai dari wajah, terus postur tubuh, cara berpakaian, dan elemen fisik lainnya yang menarik perhatian si orang tersebut untuk tertarik terhadap orang itu gitu tersebut. Nah, kemudian dari kepribadian dan juga karakternya. Jadi gak semua itu bisa tertarik dengan penampilan atau dengan fisik, tapi juga bisa dengan kepribadian atau karakter. Yaitu dilihatnya dari mana? Misalnya kayak dia humoris orangnya, terus juga kehangatan, empati orangnya, terus juga dia suka bersikap positif yang bisa membuat orang lebih mudah disukai dan juga lebih menarik secara emosionalnya. Nah, kemudian ada kesamaan atau keterkaitan. Misalnya kayak orang ini cenderung tertarik terhadap individu yang punya sama, misalnya hobinya lari, ini juga sama hobinya lari, olahraganya, terus hobi musik yang sama, hobi obrolannya nyambung kayak gitu. Itu juga lebih ke kesamaan similarity kayak gitu. Jadi dia menunjukkan bahwa kita ini lebih merasa terhubung, jadi connect gitu antara satu sama lain dari kesamaan atau keterkaitan ini. Nah, kemudian yang keempat ada ketersediaan atau kedekatan secara proximity. Jadi lebih ke memainkan peran besar dalam atraksi personal. Jadi semakin sering orang itu kita deketin, kita ketemu, semakin orang itu juga merasa ada ketertarikan antara satu sama lain. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Dalam psikologi komunikasi ini ada kata-kata kayak imbauannya kayak we cannot communicate, yang artinya itu kita tidak bisa untuk tidak berkomunikasi. Sebagai manusia kita tidak dapat menghindar dari yang namanya status sosial atau kegiatan komunikasi, karena setiap manusia itu pasti melakukan komunikasi. Nah, apa sih komunikasi yang bisa menyentuh dalam segala aspek? Jadi ada verbal dan juga non verbal, kayak misalnya komunikasi itu nggak cuma terlihat dari berbicara aja, tapi bisa dengan kita mimik wajah, misalnya ngelamun, terus berpikir, terus nonton TV, terus juga nginget-nginget, terus ada suara atau nada, atau membaca surat kabar, ngobrol. Itu juga salah satu merupakan aspek dari komunikasi psikologi. Nah, kenapa ada psikologi komunikasi? Jadi komunikasi ini dari pengertian psikologi ini kan berasal dari bahasa Latin, yaitu psycho yang artinya jiwa atau soul, dan juga logic yang berarti wacana. Nah, dari Papalia dan juga Ols menjelaskan bahwa psikologi merupakan suatu studi ilmiah yang menjelaskan mengenai perilaku dan juga menjelaskan tentang proses dari mental seseorang. Nah, kita sekarang akan memberikan psikologi gambaran tentang perilaku dan juga menjelaskan tentang penyebab asal-usul dari akibat perilaku yang dilakukan. Misalnya aku suka Instagram, kenapa sukanya Instagram? Terus tapi aku nggak sukanya pet, kenapa nggak sukanya pet? Jadi ada komunikasi suka dan juga tidak suka. Itu juga salah satu gambaran tentang psikologi komunikasi gitu. Nah, untuk psikologi sosialnya, menurut Rahmat pada bukunya yang berjudul Social Psychology yang ditulis oleh A.R. Ross, yang menjelaskan bahwa
psikologi sosial itu sebagai ilmu yang berusaha memahami dan juga menguraikan keseragaman dalam perasaan, kepercayaan atau kemauan, juga tindakan yang diakibatkan oleh interaksi sosial. Nah, gak cuma, sebenarnya ada banyak sih dari berbagai macam orang yang berpendapat tentang psikologi komunikasi ini. Salah satunya itu adalah ahli dalam ilmu komunikasi, yaitu Harold Laswell, yang tidak termasuk dalam ahli bidang psikologi, tapi dia merupakan ilmuwan di bidang politik. Jadi dia juga sangat menyukai bidang psikologi juga, walaupun dia bukan ahli dari psikologi gitu. Nah, dari ruang lingkup psikologi komunikasinya, ini salah satu unsur komunikasi itu untuk mendapatkan pemahaman tentang diri sendiri ataupun orang lain. Jadi dengan adanya kita mata kuliah psikologi komunikasi ini juga bisa melatih kita untuk menilai atau memahami tentang diri kita ataupun orang lain, seperti itu. Nah, untuk hubungan psikologi dan juga komunikasi ini membutuhkan untuk mensukseskan 3 tujuan, yang dimana ini tuh kan ada Tips and Modes menyebutkan 5 tolak ukur efektivitas, yaitu dari Rahmat 1994 yang menjelaskan tentang penerimaan yang cermat dan juga isi stimuli seperti yang dimasukkan oleh komunikator gitu. Nah, pengaruh pada sikap kayak menjelaskan pada komunikasi yang paling sering kita lakukan itu komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain. Jadi kayak contohnya misal ngobrol, terus juga mengajar, itu juga kan salah satu untuk kita untuk mempengaruhi orang lain supaya orang lain itu percaya dan juga mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, kemudian juga ada tindakan yang menjelaskan bahwa terkait dari persuasi, maka tujuan dari komunikasi adalah untuk melahirkan tindakan yang diinginkan. Sekian untuk video UTS kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.